kolaborasi dan menata situasi. Ibu akan berbagi ini, silakan lihat semua apa? Kelompok satu sama ketua kelompok yang di depan, ayo milih Tia, Dilan, maju. Nanti tunggu, milih Tia. Silakan bacakan ini. Sudah hafal? Sampai di belakang. Ya sudah. Konsentrasi. Konsentrasi. Silakan. Jangan. Jangan yang lain. Ayo. Yang sudah selesai silakan maju. Kelompok A, sini, Kairan, maju di depan. Ayo, yang paling terakhir. Sini, 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 sebelah sini. Oke, sudah? Ya, maju, silakan maju. Kita akan dengar. Jadi silakan. Sudah? Siap? Yang lain sudah. Apa? Kelompok Kairan A, apa? Bakso bulat seperti bola pingpong, tapi tidak enak rasanya. Betul? Betul atau lupa? Udah lupa? Apa? Apa Kairan? Apa Kairan ulang? Kuat? Apa kuat? Bakso bulat seperti bola pingpong, tetapi tidak enak rasanya. Betul Meli? Betul untuk kelompok A, tepuk tangan. Kelompok B, kelompok B apa? Nah, tepuk tangan untuk kelompok kecil ya. Silakan duduk kembali. Ya, demikian. Tadi ada yang betul, ada yang salah. Jadi penyampaian tidak sesuai dengan apa? Penyampaian dari orang pertama dan orang terakhir. Betul? Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada kelompok siapa yang bisa menjawab apa yang kalian dapatkan dari aktivitas kalian? Apa yang sudah didapatkan dari yang kita buat tadi? Apa yang sudah didapatkan? Boleh? Silakan. Ada yang bisa? Apa? Ya, silakan. Ada apa yang setelah tadi apa yang dibuat, apa yang kalian dapatkan? Apa? Ada? Ayo. Siapa yang bisa? Ada?
pintar.id tes gaya belajar. Silakan cari tes gaya belajar. Sudah semua? Sudah terbuka? Silakan kalian mengisi tes tersebut. Tes gaya belajar. Nah, buat tes, kita akan mulai dengan tes gaya belajar. Silakan mulai. Jika sudah dapat, silakan klik kemudian mulai. Tes gaya belajar. Yang tidak ada handphone boleh menyesuaikan. Silakan tes. Kalau sudah selesai, jangan lupa di screenshot jika sudah ada hasil dan kirimkan ke ibu secara WA pribadi. Boleh? Oke. Isi sesuai dengan diri sendiri. Nah, jangan ikut orang lain. Isi berdasarkan diri sendiri. Karena nanti kalau teman lain mengikuti teman lain, gaya belajarnya bisa menjadi hasil dari teman lain. Jadi isi sesuai dengan diri sendiri. Tidak perlu bertanya pada teman kiri dan kanan, dan isilah sesuai dengan kemampuan diri. Ya, isi sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Jadi sudah selesai. Berapa yang belum selesai? Silakan. Yang sudah selesai angkat tangan. Sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai. Saat ini, jadi di situ sudah melihat hasilnya sudah. Sekarang ibu mau bertanya. Bagaimana perasaan kamu setelah mengetahui gaya belajarmu? Milano, gaya belajarmu apa? Apa? Visual. Visual. Apa itu visual? Sudah ada yang pernah dengar visual apa? Kalau pernah dengar apa? Ya, visual. Apa? Bagaimana perasaanmu ketika mengetahui gaya belajar? Senang. Senang. Apa lagi? Apa lagi Milano? Bagaimana?
informasi dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik, warna ataupun tulisan. Senang membaca, mencatat, perhatikan di sini. Apalagi ya? Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi seperti ini adalah tipe gaya visual, ya kan? Kemudian memahami pelajaran cenderung mengapa? Cenderung kita membayangkan di dalam pikiran, betul? Yang visual merasa seperti itu? Ya, siapa yang visual tadi? Betul? Betul. Ya, seperti itu. Jadi kalau seperti itu gaya belajar visual ada strategi pembelajaran yang efektif. Berarti di sini kita menggunakan apa? Gambar. Pernah lihat? Gambar-gambar. Ya, ada. Biasa guru apa yang paling banyak memberikan? Prakarya. Apa lagi? Kalau mata pelajaran lain, IPA ya. Seperti itu. Jadi kita yang memiliki gaya belajar visual langsung ini gaya belajar saya. Langsung bisa dipahami. Betul. Ya, betul. Jadi di sini menggunakan gambar, tata konsep, video, infografik, dan lebih senang pada catatan yang berwarna-warni, mind map atau sketsa ya. Selanjutnya, apa ini? Gaya belajar auditori. Apa itu gaya belajar auditori? Baru sekarang dengar ini? Ya, baru sekarang. Gaya belajar auditori ini yaitu gaya belajar lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara tulisan, senang berdiskusi, mendengar penjelasan, ataupun di sini mendengar suara. Jadi auditori itu senang mendengar. Kalau guru menjelaskan, oh ternyata ini setelah gaya belajar saya sudah mengetahui bahwa saya masuk di auditori. Ternyata benar, saya sangat senang kalau guru saya menjelaskan atau mudah mengingat informasi yang didengar melalui lagu, cerita, ataupun percakapan. Jadi cenderung mengulang informasi dengan mengucapkannya. Jadi kalau mau belajar mengikuti gerakan seperti itu, ya, bisa dipahami? Boleh. Jadi strategi pembelajaran yang efektif itu menggunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, lagu. Jadi di sini ada DP strategi ya pembelajaran dari buku. Kemudian selanjutnya gaya belajar kinestetik. Pernah dengar? Baru sekarang. Pernah dengar? Oh, baru sekarang. Jadi apa ini kinestetik? Gaya belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan secara langsung atau langsung praktik. Ya. Kemudian suka eksperimen, aktivitas fisik, mudah bosan, ya, mudah bosan tidak. Angkat tangan yang kinestetik yang dapat, angkat tangan. Ya, dua siswa yang mendapatkan gaya belajar kinestetik. Jadi di sini sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Strategi pembelajaran yang efektif itu adalah permainan, simulasi, eksperimen atau bermain peran. Yang lalu kita sudah menggunakan role play. Masih ingat? Itu yang namanya bermain peran di waktu bimbingan konseling dengan judul apa waktu itu? Bully ya, waktu itu sudah dibagi kelompok dan kita bermain. Nah, jadi ini adalah tipe atau gaya belajar dari kinestetik. Bisa dipahami adik-adik? Boleh. Ya sudah. Sekarang setelah kita melihat 3 jenis gaya belajar tadi, apa semua? Kinestetik, visual, apa lagi? Auditori. Ada 3 jenis gaya belajar. Setelah kita melakukan asesmen tadi dan hasilnya sudah kita dapat. Sekarang sudah dipahami apa itu kinestetik, visual, dan auditori. Jadi ternyata gaya belajar saya itu seperti ini. Saya termasuk di dalam visual, saya termasuk di dalam auditori gaya
saya ini kinestetik. Nanti saya ingin belajar seperti apa. Tadi sudah Ibu berikan strategi pembelajaran dan nanti juga ada ibu-ibu guru yang akan Ibu bagikan juga untuk strategi pembelajaran seperti apa maupun tentang mengenali 3 gaya belajar. Dan Ibu akan membagikan hasil asesmen dari kalian kepada guru-guru, wali kelas, terus dan guru wali ya. Jadi silakan tuliskan nama dulu dan hasil asesmen nanti silakan dikirim kepada Ibu di WA atau di grup BK juga bisa. Silakan tulis apa rencana belajarku. Silakan. Setelah hasil asesmen didapat, apa yang akan kalian lakukan? Sudah? Jadi setelah kalian menuliskan rencana belajarku sesuai dengan gaya belajar, kita akan lihat. Ada yang belum? Sudah. Selesai? Sudah. Tepuk tangan untuk kita semua. Kegiatan belajar kita sudah selesai dan bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Pas. Ada bisa memahami 3 gaya belajar? Sudah. Saat ini detik-detik habis jam BK. Habis breaking dulu. Setuju? Selamat semua. Mari kita membentuk lingkaran. Silakan membentuk lingkaran. Silakan. Ya. Ketika Ibu berkata, uploadkan. Saat ini selesai sudah pembelajaran kita mengenai 3 gaya belajar. Dan saat ini selesai, kita akan tutup dengan doa. Silakan untuk berdoa. Ayo, silakan. Silakan berdoa. Siapa yang mau